Iman mungkin tidak membebaskan kita dari penderitaan. Biasanya proses iman bertumbuh lewat penderitaan. Saudara akan diajar kuat di tengah persoalan. Anggaplah sebagai pencobaan itu suatu kegembiraan. Saudara kalau mengalami kesulitan, belajar hatimu itu sukacita. Jangan melarikan diri dari persoalan yang saudara hadapi. Beranilah mengambil keputusan untuk menerima rasa sakit. Orang yang mau, orang yang sabar, orang yang sanggup menghadapi segala sesuatu, berani mengambil sebuah keputusan untuk menerima rasa sakit. Apapun kesulitan terjadi, tetap bergembira. Jangan itu menjadi faktor penghalang untuk datang kepada Tuhan. Ujian menjadikan kita lebih sempurna. Ya. Ujian menjadikan kita sangat sempurna. Yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau berfirman dan apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Benar Tuhan, saat ini berfirman-Lah bagi kami. Sabda dan selamatkan, tiada yang mustahil bagi
ajaib dan indahnya Engkau. Ucapan syukur kami pagi hari ini adalah kami memuji, meninggikan Engkau. Bawalah kami untuk menikmati segala kebaikan-Mu. Bawalah kami Tuhan untuk mengerti akan kehendak-Mu. Kami percaya pagi hari ini urapan yang baru, minyak yang baru, anggur yang baru, ada sukacita ketika kami mendengarkan firman-Mu. Mari setiap jemaat-Mu Tuhan, berbicaralah kepada kami semua. Dan urapi hamba-Mu Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu. Karena kami percaya pagi hari ini ada sesuatu yang baru yang kami dapatkan. Dan kami menikmati Tuhan isi hati-Mu. Kami dengar, kami baca, kami remakan, kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, katakan haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Apa kabar? Baik ya pagi hari ini, luar biasa. Ya, saudaraku yang terkasih, saya rindu untuk membagi sebuah kebenaran firman. Mari kita betul-betul meresapi firman ini, betul-betul kita supaya kita mengaplikasikan. Ya, dan kita percaya bahwa setiap kehidupan gereja Tuhan, ya, tentunya punya persoalan, punya permasalahan yang terjadi. Maka hari ini mari kita belajar. Setiap anak-anak kita itu ingin dia lebih pintar, maka dia bersekolah dari sekolah tingkat yang paling dasar, ya, menengah, ya, sampai mereka terus, ya, tingkat atas, melanjutkan sampai mereka berkuliah. Mereka mau lebih baik lagi di dalam intelektualitas mereka, dan mereka mau untuk terus belajar. Dan sampai hari ini nggak boleh berhenti belajar. Harus terus belajar, ya. Berapapun umur kita, ya, mungkin umur kita sudah kepala 5, kepala 6, harus terus belajar, ya. Karena apa? Kalau kita belajar, kita punya daya ingat itu semakin dikuatkan, ya. Review kembali daripada firman itu untuk kita terus, oh rupanya Tuhan berbicara ini, oh rupanya Tuhan berbicara ini. Ketika saudara mengalami ujian, ya, maka tema hari ini adalah ujian menjadikan kita sempurna. Amin. Ujian menjadikan kita lebih sempurna. Ya. Ujian menjadikan kita sangat sempurna. Nah, tentunya untuk menjadi sempurna menurut standar Tuhan. Ya, saudara boleh berargumen, beropini, ya. Saudara boleh melakukan sesuatu pemahaman, tetapi mari izinkan pagi hari ini saya ingin berbicara menurut standar pemahaman Tuhan kepada kita. Ya, nah kita lihat, kalau kita lihat gambar ini adalah seorang pria yang berlari untuk meloncati dari satu tebing ke tebing lain. Ya, dan tentunya kalau pria ini tidak cakap untuk melatih dirinya untuk meloncati dari satu tebing ke tebing lain, tentunya dia akan terjatuh. Kalau dia lelah pun dia akan terjatuh. Kalau dia ragu-ragu, nah banyak kan orang ragu-ragu. Coba saudara lihat, kalau saudara lihat di jalan, seringkali kecelakaan terjadi, mau nyebrang atau tidak, mau menyeberang atau tidak. Ya, kadang-kadang ini yang membuat di belakangnya itu juga bingung. Ya, singkat kata banyak terjadi kecelakaan, ditabrak dari belakang. Kenapa? Karena yang di depan itu ragu-ragu. Nah banyak anak Tuhan itu ragu-ragu ketika melangkah. Tapi hari ini, pagi ini, saudara bukan bilangan itu. Saudara adalah bilangan orang yang yakin dan seyakin-yakinnya. Ya, amin. Yakin, seyakin-yakinnya. Ya. Nah saudara lihat, saya rindu untuk membagi sebuah kebenaran firman ini adalah di dalam sebuah kitab. Yakobus 1 ayat 2-7, jalan menuju kedewasaan rohani. Ya, nanti saya akan bacakan, saya akan bagi ke dalam 2 poin, ya, dari ayat 2-4, 5-7. Tapi alangkah indahnya kita baca semuanya dulu, ya. Mari silakan.
Yakobus 1 ayat 2 sampai 7, demikian bunyi firman Tuhan. Iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Terus 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang yang mendua hati. Rupa-rupanya kata penutup ini bagus juga. Orang yang mendua hati, rupa-rupanya dia enggak tenang hidupnya. Alias tidurnya tidak nyenyak. Ya, kalau orang yang bimbang, saudara lihat ayat ini berkata tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah, Bapak Ibu adik-adik yang terkasih, coba untuk memahami sebuah pencobaan. Mari kita belajar tentang apa sih pencobaan itu? Siapa sih yang mengalami pencobaan? Apa sih yang terjadi ketika pencobaan itu dialami? Saudara lihat, pencobaan itu tidak pernah pilih-pilih. Mau pendeta, anak pendeta, mau pelayan Tuhan, mau jemaat, orang miskin, orang kaya, putih, hitam, laki, perempuan, orang tua, anak-anak, suami, istri, semua akan mengalami hal yang sama. Tujuannya apa? Untuk pendewasaan rohani. Ya, jadi kalau saudara mengalami sebuah pencobaan, baca Yakobus 1 ayat 2 sampai yang ke-8, di situ ada kamusnya. Ya. Kalau saudara baca dalam Alkitab, ketika saudara tidak memahami, di belakang itu kan ada kamus. Nah, saudara bisa mengerti apa maksud daripada ayat-ayat. Dan tidak sedikit juga ada kamus-kamus lain. Ya, untuk saudara memahami, di dalam kamus kehidupan, saudara banyak belajar dari sisi mana kalau saya mengalami sebuah pencobaan, sisi mana saya mengalami kekuatan, sisi mana saya mengalami kelemahan, atau sisi mana saya mengalami ketakutan, bahkan tidak berdaya. Ya, tetapi banyak anak-anak Tuhan, dia tidak bisa melihat kamus sorga. Banyak anak-anak Tuhan, dia melihat kamus kehidupannya. Dia melihat kamus pikiran orang lain. Betul ya? Minta pendapat orang lain bukan tidak boleh, boleh. Tetapi kamus-kamus mereka adalah kamus-kamus yang terbatas. Tetapi di dalam firman ini kamus yang tidak terbatas. Apalagi kalau saudara berdoa, ya, Roh Kudus akan memberikan pemahaman bagi saudara. Roh Kudus akan membuat pengertian bagi saudara. Maka kalau dalam kitab ini, dalam terjemahan lain dikatakan, saudara sekalian, firman Allah yang hidup, yang saya kasihi, ayat 2. Apakah kehidupan saudara sedang dilanda berbagai kesulitan dan cobaan? Ini pertanyaan. Apakah saudara sedang dilanda berbagai kesulitan dan cobaan? Amin. Firman Tuhan bilang begini, kalau demikian bergembiralah. Waduh, ternyata kesulitan pencobaan itu kita diajar untuk bergembira. Sulit ya. Tapi makanya ini kamus sorga. Kalau kamus dunia itu kening berkerut itu biasanya. Biasanya kening berkerut, ya. Tidak sedikit kadang-kadang ya mulutnya agak bergerak-gerak gitu ya. Ya bergerak-gerak, kadang-kadang kecil, kadang-kadang besar. Artinya ya sudah, kadang-kadang ngomel. Ya, tapi di sini nggak ada. Nah, saudara lihat, terkadang di dalam kamus daripada
kehidupan daripada kita punya kepribadian. Tidak bisa dipungkiri ketika kita membawa dari sejak lahir. Itu suatu kehidupan yang kita terus melihat gambar diri orang tua kita. Ketika kita melihat gambar diri orang tua kita, tidak serta-merta bahwa kehidupan kita itu akan mengalami persoalan dalam kemudian hari, tetapi terkadang apa yang kita tanam itu terkadang anak-anak kita itu melihat. Anak-anak kita itu memperhatikan dan memorinya itu mengingat apa kesulitan pencobaan yang dialami orang tua, apakah dia strong, apakah dia lemah, ataukah dia bagaimana. Dan terkadang ketika mereka hidup berjalan, memorinya itu dibuka lagi. Ya, ketika dibuka lagi, iya, saya nggak pernah diajarkan bagaimana menjadi pribadi yang kuat. Saya tidak pernah diajarkan bagaimana menghadapi situasi yang sulit. Ayat ketiga, karena jika jalan kehidupan itu sulit, kesabaran saudara memperoleh kesempatan untuk tumbuh. Saudara bertumbuh di dalam persoalan. Coba kita lihat. Ada dua persoalan yang saya mau pahami hari ini adalah yang pertama, perspektif yang benar. Perspektif itu adalah bagaimana pola pikir kita, cara pandang kita. Cara pandang atau perspektif yang benar yang Tuhan mau dalam kehidupan kita adalah iman mungkin tidak membebaskan kita dari penderitaan. Saudara boleh cek di Alkitab, mana yang tidak ada mengalami penderitaan, semua mengalami penderitaan. Tetapi mereka adalah orang-orang hebat ketika mereka berjalan di dalam iman. Ya. Dan dikatakan di sini, ya, biasanya proses iman itu bertumbuh lewat penderitaan. Iman mungkin tidak membebaskan kita dari penderitaan, biasanya proses iman bertumbuh lewat penderitaan. Ayat 4, kalau saudara saya sudah berapa kali kasih tahu, tolong HP, dalam Alkitab terjemahan-terjemahan lain saudara bisa isi, di situ bagus sekali. Ya, firman Allah yang hidup, bahasa Indonesia sehari-hari, ya, Alkitab yang terbuka. Kalau bahasa Alkitab firman Allah yang hidup, ayat 4 bilang begini, sebab itu biarkanlah kesabaran saudara tumbuh dan janganlah melarikan diri dari persoalan yang saudara hadapi. Ayatnya bagus. Jangan melarikan diri dari persoalan yang saudara hadapi. Ya. Karena apabila kesabaran saudara telah berkembang sepenuhnya, maka saudara akan sanggup menghadapi segala sesuatu. Saudara akan berwatak kuat, tanpa celah atau kekurangan suatu apapun. Saudara akan diajar kuat di tengah persoalan. Apa sih persoalan kita hari ini? Kan masing-masing anak punya persoalan, suami punya persoalan, istri punya persoalan. Ketika kita bersekolah, ketika kita masuk dalam dunia pendidikan, di situ ada persoalan. Ada banyak persoalan-persoalan. Ketika kita bekerja, semua ada persoalan. Belum berhadapan dengan teman-teman, belum berhadapan dengan bos, belum berhadapan dengan lingkungan pekerjaan kita, belum kita melihat persaingan kita, belum lagi kita melihat kerugian demi kerugian terjadi. Semua tetap ada. Ketika saudara orang menjadi pribadi yang dewasa, hadapi. Jangan lari, jangan meninggalkan persoalan. Nah, ayat ini pun berkata, beranilah mengambil keputusan untuk menerima rasa sakit. Orang yang mau, orang yang sabar, orang yang sanggup menghadapi segala sesuatu. Sikap hati kita, sikap hati gereja Tuhan, sikap hati para pelayan Tuhan, berani mengambil sebuah keputusan untuk menerima rasa sakit. Kalau saudara tidak mau menerima rasa sakit, maka di situ ada penolakan. Ada pemberontakan, ada rasa kecewa,
ada rasa tidak mau disalahkan, ada rasa mau menang sendiri, ada rasa mau bahwa saya lebih benar daripada yang lain. Jadi, di dalam pemahaman perspektif yang benar adalah saudara lihat apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan mau berbicara, apa yang Tuhan mau tuntun, mau didik saya di balik setiap persoalan gerejanya. Maka jangan berkata bahwa hamba Tuhan tidak punya persoalan. Terkadang dihadapi sebuah persoalan. Maka ketika kami berdoa, Tuhan, saya tidak akan pernah goncang iman saya oleh karena penyakit, oleh karena keadaan ekonomi, oleh keadaan apapun. Yang saya tahu adalah Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menjawab. Engkau Tuhan yang sanggup mendengar. Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan. Ya, saudara lihat, mengapa ujian iman itu perlu? Mengapa ujian iman itu perlu? Daud harus mengalami ujian iman berkali-kali. Belum lewat Saul, belum lewat anaknya. Yang paling berat itu lewat anaknya. Ya, Absalom itu berat buat dia. Karena apa? Karena anaknya ingin membunuh dia. Dan ketika dia melihat anaknya itu mati oleh karena sebab akibat daripada perbuatannya, ya, secara tidak langsung, ya Daud juga, ya boleh dikatakan istilahnya ada andil dia sehingga anaknya mati. Kenapa? Ya, kalau seandainya dia bisa menyerahkan kedudukan itu kepada anaknya, sudah saya turun saja, ya saya serahkan kepada anak saya, mungkin itu lain ceritanya. Tetapi kan Tuhan berkehendak lain. Tuhan tidak mau. Di situ ada artinya tidak penundukan diri, di situ ada pemberontakan. Nah, Tuhan mau supaya kehidupan gereja Tuhan sama seperti Absalom ini. Jangan membuat segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi Daud di situ mengalami hal yang melukai, yang menyakitkan hati. Makanya dikatakan Absalom anakku, Absalom anakku, Absalom anakku. Daud sedih, ya. Tetapi saudara yang terkasih, kalau memang itu ujian terjadi kepada setiap kita maupun anak-anak kita, maka Daud ini sangat bagus sekali untuk menerjemahkan kepada setiap gereja Tuhan apa yang dia alami. Apa yang dia alami terhadap Saul, apa yang dia alami terhadap Absalom. Ya, setiap kehidupannya dia tuangkan dalam Mazmur 139 ayat 22, 23 dan 24. Kita lihat dari ayat ini, ya. Mazmur 139 ayat 23. Demikian bunyi firman Tuhan, selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudara lihat, mari kita lihat di dalam sedikit ayat ini, dalam 23a. 23a ini berkata, selidikilah aku Tuhan, selidikilah hidupku. Ambil sebuah keputusan, Tuhan, selidikilah hatiku Tuhan. Selidikilah hidupku Tuhan. Apa yang Tuhan mau ketika Tuhan berbicara menyelidiki hidup kita? Perhatikan, jika kita meminta Tuhan untuk mencari, yakinlah bahwa tidak akan ada yang tersembunyi darinya. Itu dalam Yeremia 23 ayat 24, gak usah dibuka. Saudara lihat, kalau saudara benar-benar ingin hatimu itu diselidiki, artinya Yeremia pun berkata, tidak ada yang tersembunyi di hatimu. Tidak ada yang tersembunyi dalam kehidupanmu. Apapun yang engkau sembunyikan, Dia sangat tahu. Ya, apakah Tuhan tidak mengetahuinya? Tidak, Tuhan mengetahui dimanapun engkau berada, apapun yang engkau alami saat ini.
Dia Maha tahu. Bahkan Lukas pun berkata, ya, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi. Saudara, Daud pernah buat kesalahan. Dia pikir dia tutup dengan rapi ketika membunuh Uria. Dia pikir itu ya sama seperti kejadian sekarang yang ramai di YouTube. Ya, ditutup rapi dengan baik. Tetapi saudara lihat, doa orang yang dalam kesulitan, saudara tahu, Tuhan singkapkan semua. Ya, itu anak-anak Tuhan semua. Tuhan tidak suka ada anak-anak Tuhan melakukan sebuah kejahatan. Tuhan tidak suka anak-anak Tuhan melakukan sesuatu yang tidak berkenan. Tuhan ingin benar-benar membenarkan, memulihkan. Apapun yang ditutup dengan rapi, bau busuk, bau sampah, bau bangkai akan tercium juga. Maka tepat dikatakan sebuah pepatah, kejahatan tidak akan sempurna. Bisa dibacakan Yeremia 23 ayat 24? Yeremia 23 ayat 24, demikian bunyi firman Tuhan. Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakah aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Saudara lihat, masakah aku itu tidak tahu? Sekalipun tempatmu, dimanapun engkau tinggal, masa sih Tuhan tidak tahu apa yang terjadi dalam persoalanmu? Masa sih Tuhan tidak pernah memahami orang yang berdoa, berseru, memohon kepada Tuhan, Tuhan tolong kesulitanku, Tuhan tolong Tuhan kehidupanku, Tuhan tolong anak-anakku. Tapi Tuhan mau, di balik persoalan, belajarlah bersukacita, belajarlah bergembiralah. Belajar. Terkadang kita mau mentransferkan kesulitan kita kepada orang lain. Terkadang kita mentransferkan keruwetan hidup kita kepada anak-anak kita. Ya, saya sini belajarlah. Saya mau berkata kepada jemaat Tuhan, mari selesaikan setiap kesulitanmu. Belajar engkau membawa kepada anak-anakmu, engkau berdoa. Tuhan, aku ingin berdoa supaya ini Tuhan, jadikanlah sebuah jawaban, ini lakukanlah sebuah terobosan bagi keluargaku. Bapa kami percaya. Saudara akan dengan orang-orang yang dewasa. Kecuali kalau saudara tidak kuat, saudara bisa sharingkan kepada orang lain. Nah, saudara perhatikan ayat 23b. Mengenal hati dan mengenal pikiran. Ujilah aku Tuhan. Lihat ya. 139 ayat 23b. Ya. Dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Rupa-rupanya hati dan pikiran ini Tuhan ingin melihat seberapa jauh hatimu, seberapa jauh cara pandangmu ketika menghadapi kesulitan. Daud berkata, ketahui hatiku dan tahu pikiranku. Secara harafiah mengatakan tahu, ya, secara harafiah menyatakan tahu itu dari dalam keluar. Nah, biasanya saudara lihat, biasanya kata tahu ini itu bahasa Ibrani yada, mengetahui melalui pengalaman dengan cara yang intim. Artinya begini, bagaimana Tuhan mau tahu hatimu? Bagaimana Tuhan mau tahu cara pandangmu, cara berpikirmu? Maka Tuhan luaskan persoalan. Sama seperti Ayub. Ayub 42 pasal baru mengerti. Saya berharap jangan sampai 42 tahun saudara mengerti.
Ya, Tuhan mau dalam kehidupan saudara belajar mengerti, maka lewat pengalaman persoalan di situ saudara, oh Tuhan, apa yang terjadi? Kalau saya mengalami kejatuhan ekonomi, saudara tanya kepada Tuhan, Tuhan, ada apa ini Tuhan? Maka Tuhan akan memberikan sebuah hikmat. Pengertian demi pengertian. Oh ini yang terjadi. Oh ini terjadi. Oh ini yang harus saya minute. Oh ini yang harus tidak saya lakukan. Oh ini yang harus saya lakukan. Pengalaman pribadi adalah guru yang terbaik. Ketika saudara mempunyai pengalaman pribadi melihat anak-anak yang susah diatur. Nah ya, saudara melihat anak-anak saudara susah sekali diatur. Ketika saudara anak-anak menjadi dewasa dan saudara berkeluarga, ingat baik-baik dulu bagaimana papa mama saya susah ngatur saya. Suatu kala engkau akan mengalami hal yang sama. Ya, engkau akan mengalami hal yang sama. Dulu saya nggak dengar orang tua saya. Ya, dan sekarang anak saya nggak dengar sama saya. Pengalaman pribadi. Maka ketika saudara membawa anak-anak saudara untuk taat dan hidup dalam taman Tuhan, saudara ajarkan anak-anak saudara takut akan Tuhan. Dan anak-anak saudara mengalami pengalaman pribadi bersama bapak ibunya yang setia, yang taat, yang takut akan Tuhan. Ketika dia hidup kemudian berkeluarga, dia punya pengalaman pribadi. Tetapi kalau orang tua tidak menjadi berkat bagi anak-anaknya, pengalaman pribadinya itu dia akan lakukan. Karena apa? Tuhan katakan dalam kitab Bilangan, segala anak cucu generasi kedua, ketiga, dan keempat akan mengalami kalau tidak kita dipulihkan. Maka pemulihan itu penting. Dan saudara lihat baik-baik. Kata yada ini mengetahui melalui pengalaman dengan cara yang intim. Artinya apa? Kalau saudara mengalami kesulitan, cobalah belajar saudara semakin intim dengan Tuhan. Saudara akan melihat pengalaman saudara. Pengalaman dijawab Tuhan, pengalaman disembuhkan Tuhan, pengalaman diberkati Tuhan. Pengalaman-pengalaman ini indah. Suatu kala kalau saudara menghadapi sebuah pelayanan, suatu kala ketika saudara memberi masukan kepada anak-anak, nah dulu papa mama ketika mengalami kesulitan, papa sama mama itu berdoa terus. Sampai air mata sudah tidak bisa keluar lagi. Karena apa? Betapa kesulitan itu terjadi. Mau ngomong apa lagi sama Tuhan? Tapi papa mama percaya. Papa mama tetap beriman bahwa kita orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan suatu ketika itu terjadi. Dan anak-anak kita melihat, betul ya ma, betul ya pa. Ketika kita berdoa, ketika kita percaya, ketika kita beriman, Tuhan tetap tolong kita. Amin. Nah, saudara lihat, ini 24. Tunjukkanlah dalam firman Allah yang hidup, ya, FAYH. Tunjukkanlah segala sesuatu di dalam diriku yang membuat engkau sedih. Wah, Daud ini nanteng. Daud ini ngomong sama Tuhan, Tuhan, di balik kesulitan saya Tuhan, di balik persoalan saya Tuhan, tunjukkan Tuhan kalau saya membuat engkau sedih. Artinya apa? Tunjukkan Tuhan kalau saya menjauh daripadamu. Dan Tuhan tidak mendapatkan Daud. Dikejar Absalom, dia mau dibunuh oleh Saul, melihat anaknya mati, ada banyak persoalan kehidupan Daud. Dia meninggalkan semua harta bendanya. Daud mengalami kesulitan. Dia dikepung oleh Saul. Tentara-tentara Saul itu pun dia tetap untuk berdoa sama Tuhan, memuji. Makanya Daud inilah seorang pemazmur, pemuji. Di balik persoalan, kenapa dikatakan dalam kitab Yakobus ini, anggaplah sebagai pencobaan itu suatu kegembiraan. Saudara kalau mengalami kesulitan, belajar hatimu itu sukacita. Bisa? Kalau saudara punya persoalan, tetap sukacita. Malaikat itu senang. Yesus juga senang.
Tapi kalau saudara banyak ngamuk, banyak ngomel, jangankan suami, anak-anak pun juga enggak suka. Betul? Betul apa betul? Sekarang sudah awal bulan, masih sukacita luar biasa. Walaupun di penghujung mau di pertengahan, biasanya kalau sudah akhir-akhir bulan, sukacitanya sulit sekali terjadi. Tetapi di sini tidak ada. Amin. Haleluya. Daud ingin Tuhan mengungkapkannya. Daud meminta Tuhan untuk mencobanya. Daud meminta supaya selidiki hatiku Tuhan. Hebat Daud ini. Di tengah persoalan, di tengah kesulitan, justru dia berkata, dia minta Tuhan, adakah aku ini tidak mengasihimu? Adakah di tengah kesulitan aku tidak memujimu? Adakah aku mengalami pencobaan? Aku mengalami aniaya? Aku dikejar-kejar orang mau dibunuh? Adakah aku bersuka cita? Siapa yang tidak sayang dengan anak-anak? Jangankan meninggal, mati. Sakit pun kita juga, aduh, rasa hati ini sedih sekali. Daud 1 minggu ketika dia berdoa, berpuasa, anaknya mati dalam 1 minggu kemudian. Lalu apa kata Daud? Ini orang aneh, suruh minta ganti baju, aku mau mandi, siapkan makanan. Saudara lihat, waktu di kamar dia menangis-nangis supaya anaknya jangan mati. Tetapi ketika anaknya mati dia bersuka cita. Jadi anak-anak Tuhan, apapun kesulitan terjadi, tetap bergembira, tetap bersuka cita. Itu ciri khas anak-anak Tuhan. Nah, saudara lihat, mengapa? Di sini dikatakan, mengapa Daud dikatakan, selidiki aku Tuhan. Saudara lihat, mengapa? Karena Daud ingin memiliki kehidupan yang murni. Yang akan memuliakan Tuhan dan tidak menginginkan apapun untuk menghalangi dia dari perjalanannya bersama Tuhan. Jadi segala kehidupan, segala kesulitan-kesulitanmu, baik masalah pendidikan anak-anak, baik masalah kehidupan keluarga, baik masalah papan, ya, sandang, apalagi makanan dan minuman, ya. Jangan itu menjadi faktor penghalang untuk datang kepada Tuhan. Kalau hari ini saudara mengalami kerugian, tetap cari Tuhan. Kalau hari ini saudara mengalami penurunan, tetap cari Tuhan. Kalau hari ini ada sesuatu yang mengalami suatu, artinya Tuhan, jawabannya kok sampai hari ini tidak ada Tuhan. Tetap saudara, Tuhan ingin lihat kemurnian hatimu. Apakah ada persoalan engkau tetap datang kepada Tuhan? Apakah ada kesulitan engkau tetap datang kepada Dia? Maka saudara lihat, dalam poin kedua, Yakobus ini mengajarkan dari perspektif yang benar, maka firman Tuhan mau menyampaikan kepada kita, Allah sedang mencari orang yang mau mengerti. Di balik persoalan ini sebenarnya Allah ingin mencari setiap anak-anaknya. Maka dalam anak-anak Isai, di situ ada 8 anak-anaknya. Dan dia lihat anak yang pertama, yang kedua, yang ketiga sampai ke-7. Tetapi yang dilihat anak yang polos, anak yang punya bapaknya, dia punya domba 3 dan dia pelihara, dia jaga. Dia tidak membiarkan domba, kambing domba bapaknya itu diterkam serigala. Dia setia, dia taat. Dia bawa kecapi yang butut. Dia tetap memuji Tuhan. Sejak masih muda dia memuji Tuhan. Sejak dia masih muda diperhadapkan dengan Goliat, dia tetap mengandalkan Tuhan. Dan pada waktu pengurapan terjadi, dialah yang dipilih. Tidak yang kuat, yang kelihatan gagah, tetapi Tuhan sedang mencari. Bagaimana Tuhan mencari, maka Tuhan kadang-kadang meluaskan, sama seperti Ayub diluaskan. Harta bendanya habis, anak-anaknya mati.
Demikian juga penyakit itu terjadi dalam kehidupannya. Tetapi Ayub sedang diajar. Tuhan sedang mencari hati Ayub. Setan berusaha mencuri damai sejahtera. Setan sedang berusaha mencuri hati Ayub. Tetapi Ayub, dia jaga hati betul. Saudara, jagalah hatimu. Kenapa? Dalam Yakobus 1 ayat 5 dan 7. Saudara lihat. Kita kembali kepada kitab Yakobus. Yakobus 1 ayat 5 sampai 7 demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, ya, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saudara lihat, kata meminta, jadi di dalam kayak Yakobus ini, ketika ada sebuah persoalan, ketika ada kesulitan, Alkitab berkata jangan kamu lari, tetapi kamu minta. Kalau saudara mengalami kesulitan, tekanan hidup, saudara sudah tidak berdaya bagaikan batu yang besar menghimpit. Saudara sudah tidak bisa ada jalan keluar lagi. Maka ayat 5 berkata, engkau minta hikmat untuk menyelesaikan persoalanmu. Nah, kata meminta dalam bahasa Yunaninya ateo. Ateo itu hendaklah dia berdoa. Maka ayat ini di tengah kesulitan, orang yang bergembira, orang yang bisa berdoa. Maka jaga hatimu supaya engkau bisa berdoa. Tapi kalau hati rusak, hati marah, hati kecewa, hati dengki, iri, hati dan sebagainya, kegembiraan hatimu itu dirusak oleh iblis dan engkau sulit berdoa. Kita sulit berdoa. Maka Tuhan mau mengatakan, kata aiteo ini hendaklah dia berdoa. Kenapa? Karena penderitaan yang kita alami ini adalah ujian untuk mempersiapkan. Kita menuju kesuksesan, bukan kegagalan. Maka ketika kita minta hikmat untuk menyelesaikan persoalan kita, maka Tuhan katakan, aku akan berikan hikmat itu. Jangan kekurangan satu hikmat pun bagimu. Apa yang terjadi? Apa yang Tuhan mau? Saudara lihat, semakin terhimpit hidupmu, semakin besar kepercayaan yang diberikan kepadamu. Ya, kami sudah alami semua. Semakin besar kami dicibir orang, semakin besar kami dikata-katakan orang, maka saya berkata begini, semakin besar saya menerima berkat. Jangan lari dengan kemarahan. Artinya kalau saudara melihat orang itu ngomongnya negatif saja. Orang itu ngomongnya jelek saja. Udahlah, saya tidak mau ketemu orang itu. Lebih baik saya lari, tidak usah. Belajar engkau sehelo. Halo, shalom. Bagaimana kabarnya? Apa yang bisa yang saya bantu? Saya belajar di sini. Bagaimana kita melihat audien. Kalau kita berhadapan dengan audien itu baik itu jemaat, baik tetanggamu, baik komunitasmu, belajarlah berkata, shalom, bagaimana kabar? Apa yang bisa saya bantu? Bagaimana kabar anakmu? Bagaimana kabar keluargamu? Semakin banyak kita berkolaborasi kepada orang lain, semakin banyak kita berinteraksi dengan orang lain, maka semakin banyak peluang kebaikan Tuhan terjadi kepadamu. Tapi kalau kita lihat orang ini kita lari, lihat orang ini kita lari, lihat orang itu kita lari, dan semua itu jelek di hadapanmu, maka peluang-peluang kebaikan Tuhan itu semakin sedikit yang kau terima. Mari kita berhadapan kepada orang itu bahwa sesungguhnya orang itu adalah nyaman di hati kita sekalipun tidak baik. Tapi saudara belajar di situ. Itu butuh kerelaan.
Saudara belajar untuk mempunyai hati yang rela untuk menerima pendapat orang yang tidak engkau sukai. Belajar di sini supaya apa? Engkau adalah anak-anak Tuhan. Engkau melihat banyak Daud. Coba lihat Daud. Daud itu segala sesuatu yang dihadapi, orang yang maupun yang membunuh dia hadapi dengan baik. Dia ambil jubahnya Saul. 3 kali, Saul, aku sebenarnya bisa membunuhmu, tapi aku tidak melakukan. Tuhan mau membawa Daud untuk menjadi raja. Bahkan dalam sampai kitab Wahyu, nama Daud masih disebut. Dan Tuhan mau supaya setiap kehidupan gereja Tuhan untuk hidup dalam kesuksesan, tetapi ada ujian. Ujian inilah yang Tuhan mau. Apakah kita mau berdoa? Apakah kita mau tetap berdoa? Apakah kita mau ITO? Saya kembalikan kepada saudara. Di dalam proses kehidupan ada beberapa sifat yang Tuhan ingin kita kembangkan. Di dalam proses kehidupan, di dalam proses kesulitan yang Tuhan izinkan itu terjadi, Tuhan mau mengatakan bergembiralah, tetapi di balik itu Tuhan sedang mau supaya sifatnya itu transfer kepada anak-anaknya, kepada umat-umatnya. Apakah umat-umatku ini mau? Kita lihat Mazmur 14 ayat 2. Kita belajar Mazmur 14 ayat 2. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah, yang bijaksana. Untuk melihat apakah ada yang bijaksana yang ingin menyenangkan hati Allah. Dari lihat. Kata bergembira menurut Yakobus 1 ini, dia mau menyenangkan Tuhan, dia mau menyenangkan orang lain. Makanya saya pernah menjumpai orang, dia sulit, dia punya kesulitan ekonomi, tapi dia masih membantu orang. Orang ini luar biasa. Banyak terjadi. Dia butuh, tetapi dia masih juga menolong orang lain. Saudara lihat, untuk melihat apakah ada yang bijaksana yang ingin menyenangkan hati Allah. Sifat Allah, dia ingin mentransferkan kepada gerejanya. Saudaraku yang terkasih. Yang kedua, memiliki pemahaman dan menerangkan firman Tuhan dalam hidupnya. Jadi Tuhan mau supaya sifat-sifat daripada Allah itu muncul di tengah pencobaan. Supaya sifat-sifat setan, amarah, dengki, tidak percaya, itu disingkirkan. Makanya belajar berkata bahwa Tuhan, aku tetap bersuka cita kalau ada persoalan. Dan di balik persoalan itu, Tuhan ingin saudara bijaksana. Banyak orang tidak bijaksana. Tuhan mau di balik persoalan engkau memahami firman Tuhan. Dan engkau menerapkan firman itu dalam hidupmu. Maka saudara akan lihat rupa-rupanya Tuhan, di balik persoalan ini Tuhan mau berbicara supaya saya bijaksana. Kedua, supaya saya mengerti, memahami hati Tuhan. Makanya Daud berkata, selidiki Tuhan hatiku. Kalau saudara kurangan hikmat, mintalah kepada Tuhan. Tuhan, ini hatiku, aku berikan hatiku Tuhan kepadamu. Mazmur 111 ayat 10. Mazmur 111 ayat 10, demikian bunyi firman Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Saudara lihat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik.
semua orang, kata akal budi ini, pemahaman pengertianmu. Apa sih yang Tuhan mau di balik persoalan ini? Makanya saya percaya kepada gereja Tuhan, umat Tuhan, jangan seperti Ayub. Mesti berkomunikasi dengan 3 temannya. Di situ berinteraksi sampai 32 pasal. Kita lihat. Dalam 1 pasal, Ayub babak belur. Tetapi di dalam pasal 2 sampai 32, di situ banyak interaksi-interaksi. Dan Tuhan pakai satu pribadi, sekian pasal sampai 38 kalau tidak salah. Di situ Tuhan berbicara untuk menasihati, dipakai untuk menegur. Terkadang di balik persoalanmu, Tuhan pakai 1-2 orang untuk menasihatimu. Tapi seberapa jauh engkau memahami nasihat-nasihat. Dan saya percaya, kalau saudara minta nasihat dengan orang yang mengerti firman, saudara akan pasti diarahkan berdoa, percaya, tetap dalam iman. Tetapi kalau saudara minta nasihat dengan orang yang tidak mengerti firman, terkadang saudara ambil jalur singkat, potong kompas, pakai cara-cara yang tidak benar untuk apa menjawab setiap persoalanmu. Maka saudara, saya mengatakan, kasus yang heboh ini, untuk menyelesaikan persoalan keluarga, masa si tega untuk melenyapkan nyawa seseorang? Tetapi setelah itu baru menyesal kemudian. Saudara lihat, secara karier hancur, anak-anak mengalami kehancuran. Saudara lihat, ada banyak orang yang merembet mengalami, sekarang baru menyesal. Kenapa? Hanya sebuah itu kan paling kita, paling berbicara, paling mungkin dilaporkan, supaya apa? Mengalami yang namanya disiplin, tapi enggak perlu dengan cara yang pendek untuk melenyapkan seseorang. Karir yang dibangun puluhan tahun hancur. Makanya Daud belajar, Ayub pun juga belajar. Dan saudara lihat Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Di tengah persoalan dibawa ke dapur api. Saudara lihat. Dan dia tetap menyenangkan Tuhan, memuji Tuhan. Tetapi di sampingnya ada pribadi satu lagi, yaitu Tuhan hadir di situ. Di tengah persoalan, Sadrak, Mesak, Abednego, api yang 7 kali panasnya, di situ Tuhan hadir. Artinya, setiap persoalanmu, Tuhan pasti ada di sampingmu. Barang siapa ingin menjadi bijaksana, harus menghormati Tuhan. Maka kalau saudara menghormati Tuhan, maka roh kebijaksanaan itu akan diberikan kepadamu. Bukan sekedar hikmat saja. Ia memberi pengertian kepada semua orang yang taat. Ia memberikan hikmat. Maka ketika saudara mengalami kesulitan di dalam pekerjaanmu, dan Tuhan kasih hikmat. Kita itu sering mengalami hal-hal begitu. Waktu dulu jadi pengusaha itu begitu. Ketika ada kesulitan ini, kita datang kepada Tuhan, dan Tuhan kasih jalan keluar. Oh, ini jalan keluarnya. Awal mula kita berpikir, Tuhan kenapa tidak tolong? Tetapi ketika kita melihat di situ, oh rupanya di balik kesulitan, di balik penyakit, saudara lihat, ada banyak orang kan mengalami itu. Tapi saudara tahu, di balik penderitaan, Tuhan sedang mempercayakan hal besar. Amin. Amin ya. Jadi hari ini COVID-19, saudara lihat, Bali bagaimana? Tambah macet kan? Tambah diberkati kan? Jadi COVID-19 tidak mempengaruhi karena banyak pendoa-pendoa di sini. Ya, anak-anak Tuhan semakin diberkati. Sebagai anak-anak Tuhan berdoalah buat kotamu, sebagai anak Tuhan berdoalah buat gubernurmu, wali kotamu, bupatimu. Ya, buat presiden, menteri, dan sebagainya, anggota dewan berdoa. Karena kesejahteraan mereka adalah kesejahteraan kita juga. Dan COVID-19 ini melanda semua negara, dan melanda bangsa ini, dan melanda kota ini. Tetapi kita bersyukur ada di kota Bali ini. Kenapa? Perekonomian bangkit kembali, begitu cepatnya. Bahkan semua bergerak. Kenapa? Karena semua satu visi.
Anak-anak Tuhan punya satu visi apa? Berdoa bagi bangsa dan berdoa bagi kota. Tuhan Yesus memberkati. Berdoalah bagi keluargamu. Amin. Kami rindu Tuhan, di dalam setiap aspek kehidupan kami, mari Bapa, kami mengucap syukur apa yang terjadi sampai hari ini Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpangku. Firman-Mu di dalamku. Amin Yesus. Tenangkan jiwaku. Terima kasih Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpangku. Firman-Mu Di dalamku. Tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidup. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Kita minta Tuhan, aku akan tetap kuat di tengah badai Tuhan. Engkaulah, amin Yesus. Saat badai hidup menerpangku, Firman-Mu di dalamku. Tenangkan jiwaku, ku kan berdiri, amin, di tengah
kami yakini Tuhan, kami mau bersorak dan memuji-Mu. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang hidup. Segala pujian kami, segala hormat kami hanya untuk-Mu Bapa. Di balik persoalan, kami tetap bersuka cita, kami tetap meninggikan-Mu. Haleluya. Rabba syakala rabaya rabaya syakata. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. tiada janji Seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tidak ada janji seperti-Mu Tuhan. Di balik kesulitan, di balik persoalan, kami tetap bersorak, kami tetap memuji Engkau, karena kami percaya di balik pujian, di balik sorak-sorai, di situ ada damai sejahtera, di situ ada kemenangan, ada kegembiraan, dan kami percaya Tuhan, setiap umat-Mu Engkau berkati. Apapun yang terjadi pada jemaat-Mu hari ini, dengan hikmat sorgawi, apa yang kami imani, apa yang kami doakan, pada waktunya Engkau akan menjawab setiap doa kami. Dan kami adalah orang-orang yang bergembira, dan kami adalah orang-orang yang berglori. Kebaikan Tuhan terjadi kepada setiap umat Tuhan. Diberikan kesehatan, diberikan damai sejahtera, diberikan sukacita, diberkati anak-anak mereka, diberkati ekonomi mereka, diberkati apa yang mereka kerjakan. Mulai saat ini Tuhan, kami adalah orang yang diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang diberkati katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akhiri ibadah kita. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Haleluya.
bersyukur Bapa Sorgawi. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Engkau Bapa yang selalu menolong, Engkau Bapa yang selalu memperhatikan. Dan kami yakin Tuhan lewat kebenaran firman-Mu itu menjadi pribadi kami dewasa, menjadi pribadi kami kuat. Secara roh kami Tuhan, secara tubuh mungkin terjadi sesuatu, tetapi roh kami tetap menyala-nyala. Roh kami tetap kuat, karena ketika roh kami kuat, maka persoalan jasmani kami akan diselesaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah percaya, bahkan kami yakin sepenuhnya, Engkau Tuhan penolong yang ajaib. Angkat kedua belah tanganmu, terimalah berkat Bapa Sorgawi. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pendidikan anak-anakmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu. Apa yang engkau kerjakan lewat tanganmu akan dibuat berhasil. Setiap kakimu melangkah, Tuhan selalu menuntunnya. Engkau diberkati di bumi, dan engkau juga diberkati ketika engkau datang ke sorga kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati pada siang hari ini, katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.